7,5 jam. Kami mau download juga mikir-mikir karena ambil habisin kuota gitu, 7,5 jam punya video. Ya, jadi nggak sempat download sih, nggak sempat download. Sudah dihapus sama domba kecil yang bangkit ya menjadi zombie dan menghapus video tersebut. Tapi untung kita sempat putarin ya, sempat kita share di HMC, saya ada share. Tapi ini memang nggak panjang dan kena hak cipta, jadi kena hak cipta saya hapus. Jadi harap dimaklumi ya, ini kita bisa dengar lagi lantunannya. Ya, ini hal yang luar biasa kalau teman-teman lihat ya. Dan ini bisa jadi salah satu keajaiban ya. Jadi yang kejang siapa ini, walaupun penghujat ya, ternyata bisa ada suara azan. Mungkin ini tanda ya, bisa jadi ini tanda sebelum dia meninggal ya. Kita dengar dulu. Cara berbobot. Oke ya. Ya, mohon maaf ya, sudah saya hapus yang ini. Jadi karena kena copyright, saya hapus videonya, suaranya saya hapus. Ya, ini jadi silent. Di channel orang lain nggak ada suara azan, cuman di channel domba kecil yang ada suara azan. Bahkan ini semua orang terkejut ini ya. Ya, di kandang Uclim ya ini gitu ya, ada yang nulis gitu. Itu suara setan apa gitu kan? Jadi mereka pun bingung kok. Itu bukan suara dari ini terdengar lagi ya, 2 kali terdengar. Jadi yang pertama, terus ini yang kedua. Yang pertama terpaksa kita hapus karena kena copyright. Yang kedua nih ada. Kalau yang kedua nih nggak ada masalah, bisa kita putarkan ya. Jadi memang 2 kali terdengar lantunan ayat suci Quran, azan, ya suara azan berkumandang di channelnya domba kecil sebelum dia mengembuskan napas terakhir. Kalau suara dari luar pasti kita bisa dengar gitu kan, kayak ada ribut-ribut aja. Tapi itu begitu jelas, itu dari perangkatnya langsung. Ya langsung dari perangkat, atau memang Allah berkehendak seperti itu, dan setelah live ini si domba kecil meninggal ya, mengembuskan napas terakhir. Ya mungkin karena kejang-kejang setelah mendengar suara azan, saya nggak tahu, sehingga setan di dalam dirinya meronta-ronta dan mencabik tubuhnya mungkin ya, karena mungkin setannya dalam dirinya itu nggak terima, meronta-ronta sehingga badannya tercabik. Itu yang terjadi. Ya itu kemarin, ya luar biasa sekali. Mungkin pandangannya Bang Valen, kok bisa seperti itu? Oke. La ilaha illallah. Buktinya adalah adanya sholat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai ini Oten-Oten juga bingung ya, ini channelnya Kristen kok ada suara azan begitu. Nah, jadi jelas ya, lantunannya begitu jelas terdengar 2 kali di tempatnya domba kecil, tapi sudah dihapus sama domba kecil ya. Karena dia sudah bangkit dari kematiannya dan menghapus video tersebut dari channel dia. Ya, kita tunggulah kehadiran domba kecil dalam versi zombie ya. Ini luar biasa sekali. Bahkan domba kecil bisa jadi akan diangkat Tuhan oleh para Oten-Oten. Ini bisa jadi Tuhan baru karena dia sudah bangkit menjadi domba zombie dan menghapus video dia. Ya, sayang sekali ini kita nggak sempat simpan ya video tersebut. Saya sudah cek kepada teman-teman, semua juga nggak simpan. Yang ada cuman share screen, sama kayak yang saya lakukan, share screen dari channelnya domba kecil, itu pun terpaksa dihapus karena ada kena copyright. Ya, semua kena copyright, jadi pada hapusin. Nanti kita coba cari lagi, ada yang sempat duluan rekam nggak? Ya masih dalam file mentah. Kalau masih dalam file mentah, nggak apa-apa, nanti kita coba upayakan. Ya, ini adalah kejadian luar biasa, di mana Oten-Oten aja sampai memfitnah. Ya, Oten-Oten tuh sampai nggak terima ada lantunan Quran ya di sana, sampai mereka membuat fitnah seakan-akan wah itu kerjaannya umat muslim ya. Dia bilang itu umat muslim yang buatin video itu, ditimpa-timpahin di channel domba kecil. Padahal enggak, kenyataannya memang ada lantunan azan di channelnya domba kecil, sehingga dia sekarang hapusin ya. Setelah dia bangkit dia hapusin. Ya mungkin dia bangkit hanya khusus untuk menghapus hal tersebut ya. Luar biasa sekali, saya sampai shock gitu ya. Ini kita dengarkan pemaparan dari temannya domba kecil ya. Sempat dibilang begini, kamu untung mati sekarang katanya. Kenapa? Coba kalau kau Ternyata waktu
begitu sampai ke rumahnya itu bener kok rame-rame, kok ada bendera palang Putih. merah. Nah habis itu saya ke sana itu 4 orang. Oh Ya. iya. Ya tadi cerita juga coba. Nah terus habis itu saya lihat, aduh bener domba kecil gitu. Ya itu apa? Ya kasihan sih, yang aku kasihan itu anak-anaknya masih kecil. Berapa orang? Gitu lah. Itu anaknya tiga orang. 3 ya. Pokoknya rata-rata sih mas, yang saya lihat tuh masih ya sekitar masih SD lah, gitu. Masih SD itu. Nah cuman aku tadi barusan lihat salah satu YouTube sebelah RT 6. Ini menurut saya ini tidak sopan sama sekali ya. Iya. Bentar aku kirim linknya ya. Boleh. Biar teman-teman lihat. Si Dokter Akal sudah datang dia sini. Si Julius. Bukan dia yang paling gila itu. Itu bilang ada suara azan gitu. Padahal waktu di rumahnya itu nggak ada masjid sama sekali. Itu hanya cocokologi. Nah ini kemungkinan mungkin ini suara azan dari apa dia ya? Iya, kayak dia edit gitu. Makanya nih orang-orang kok jahat sekali gitu loh. Kalau nggak meninggal pengikut iblis. Iya. Kalau ada orang meninggal. Jadi jelas ya, ini Walabu memprovokasi dengan mengatakan itu kerjaannya umat muslim, itu ditambahin ke dalam videonya ya. Padahal kita nggak nambah-nambahin, kita bukan yang istilahnya sengaja kita share screen terus kita tambahin suara azan, enggak. Ya jelas Walabu ini melakukan fitnah dan temannya ini pun melakukan fitnah kepada pihak muslim. Ya kita udah konfirmasi, udah kasih tes langsung ke channelnya Walabu, itu memang channelnya domba kecil yang ada suara azan tersebut. Ya ini buktinya saya putarin. Ya, jadi saya masuk ke sana untuk menjelaskan dan langsung kita tes ya channelnya nih. Ya, ini saya masuk ke channelnya Walabu untuk ngetes, memang ada suara azan di channel tersebut. Saya kasih data nih sama kalian ya, saya kasih penjelasan. Jadi supaya kita itu bicara berbobot. Oke ya. Jadi kata Tuhan di dalam Alkitab itu akan kalian temukan ini. Dan akan kalian temukan ini. Oh, pas yang ini kau bilang. Halo. Iya lama itu lama, nggak ada yang komplain. Iya. Aku lihat aja. Iya. Ya, jadi jelas ya, Walabu pun terkejut dia ya, karena tiba-tiba benaran ada suara azan di tempatnya si domba kecil. Ya, ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada domba kecil untuk bertobat sebelum nyawanya dicabut ya. Luar biasa, saya sampai merinding ya, begitu ngeri. Oke, di sini udah ada Gus Andi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum buat Gus Andi. Mungkin tanggapan Gus Andi melihat domba kecil ya, sebelum meninggal saat dia live, ada lantunan azan yang hanya ada di channel dia. Di channel lain nggak ada sama sekali. Dan sekarang konten tersebut sudah dihapus dari channelnya domba kecil ya, sudah dihapus. Saya nggak tahu apakah domba kecil bangkit menjadi zombie ya, sehingga bisa menghapus konten tersebut. Nah, ini udah hilang kontennya. Ya mungkin domba kecil bangkit menjadi zombie, atau dia sudah bangkit di hari pertama, nggak perlu harus nunggu 3 hari untuk bangkit. Ya silakan tanggapan dari Gus Andi. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau terkait dengan fenomena adanya suara azan itu, ya segala kemungkinan itu bisa terjadi Bang Jul. Hal-hal di luar pengetahuan kita atau di luar akal kita itu bisa terjadi. Apalagi secara kasat mata itu kan memang berdasarkan info yang ada, berdasarkan data-data yang ada itu di berbagai channel itu kayaknya suara azan itu hanya muncul di channelnya si domba kecil kan gitu Bang Jul. Cuman untuk orang-orang yang meragukan soal itu,
atau orang-orang yang kepingin mencari kebenaran yang lebih mendekati kebenaran yang sejati itu, ya mungkin barangkali bisa melibatkan pakar IT untuk menganalisanya. Dari mana suara itu muncul begitu? Kalau bisa dijelaskan dengan apa itu? Dengan teori-teori yang terkait dengan ilmu teknologi atau IT begitu, barangkali bisa memberikan penjelasan. Cuman ya fenomena itu cukup menarik. Kenapa sampai ada suara azan muncul di channelnya Domba Kecil? Tapi terlepas dari apapun penyebab suara itu muncul, tentu suara itu muncul tentu ada maksud lah dari Allah Subhanahu wa taala lah. Entah apapun penyebabnya, itu ketika muncul suara itu sebenarnya satu panggilan terakhir dari Allah kepada domba kecil untuk kembali bertauhid, mentuhankan Allah yang sejati begitu, Bang Sul. Iya, ini padahal 2 kali loh dipanggil, bukan sekali loh, 2 kali ya. Dan ini lagi dalam ranah diskusi agama, harusnya itu benar-benar bisa merema ya, masuk ke dalam dirinya, tapi ternyata gagal. Kasihan sih. Ya, terus menurut Gus Handi nih, ini kok tiba-tiba kontennya bisa dihapus? Apakah domba kecil sudah bangkit ya, seperti 2000 tahun yang lalu ada orang yang bangkit di hari ketiga, padahal hari kedua sih. Apakah domba kecil juga menirunya sehingga dia bangkit di hari pertama ya, hari pertama sudah bangkit? Kontennya udah hilang soalnya. Gini Bang Sul, kalau sesuai dengan akidah kita ya, seluruh manusia yang sudah diwafatkan itu nanti kebangkitannya itu ada pada saat Yaumul Ba'ats, pada hari kebangkitan, artinya pasca hari kiamat. Baru seluruh manusia-manusia yang sudah meninggal itu dibangkitkan. Jadi kalau dalam perspektif akidah ya nggak mungkin lah si domba kecil ini bangkit. Ini yang bangkit atau yang menghapus video itu tentu orang-orang yang memegang kendali terhadap channel itu gitu Bang Jul. Dan kita nggak tahu juga apa maksudnya itu dihapus. Apakah mereka kepengen menghilangkan jejak suara azan di channel itu. Cuman yang mau aku sampaikan begini Bang Jul. Apa azan itu tidak bisa digantikan oleh apapun dengan zaman yang modern seperti ini? Misalkan diganti dengan suara sirine, diganti dengan suara kentongan, suara beduk, atau suara apapun. Karena panggilan azan ini berbeda sekali dengan lonceng, Bang Jul. Kalau panggilan lonceng untuk ibadah di gereja itu tidak ada nilainya. Di dalam lonceng itu hanya bunyi saja. Tetapi panggilan azan ini, di dalamnya ada pesan-pesan ketauhidan, ada pesan-pesan kerisalahan, dan ada pesan-pesan untuk beribadah mencapai kemenangan, keberuntungan, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun metode memanggil umat Islam untuk beribadah dengan azan itu tidak akan bisa digantikan dengan teknologi apapun. Makanya itu berbeda sekali dengan suara lonceng. Kalau suara lonceng kan hanya sebatas bunyi, di dalamnya tidak terkandung pesan apapun. Begitu Bang Jul. Iya, itu kita ngerti ya, memang luar biasa sekali. Tetapi yang saya nggak habis pikir ya, ini kenapa dihapus gitu? Ya, kenapa harus dihapus? Padahal itu kan kenang-kenangan terakhir. Contoh, misalnya kita punya kenang-kenangan terakhir dengan keluarga yang kita cintai, yaitu suara dia terakhir lah. Ada rekaman video kita dengan saudara kita atau orang yang kita cintai tersebut. Nggak mungkin kita hapus kan? Karena itu kenang-kenangan satu-satunya yang terakhir. Ya, kenapa harus dihapus? Ini yang kita agak bingung gitu. Kalau Gus Handi gitu, ada video nih, ya, dengan almarhum yang terakhir, apakah Gus Handi akan hapus? Kalau soal itu sih sebenarnya yang punya hak untuk menghapus atau tidak itu kan ahli warisnya, bukan orang lain. Atau istilahnya orang yang memang secara bersama-sama mengelola channel itu. Tetapi bagaimanapun juga ahli warisnya itu harus dilibatkan, Bang Jun. Harus dilibatkan. Kemudian kalau soal apakah itu lebih baik dihapus atau tidak, yang namanya para ahli waris di hukum manapun itu biasanya itu selalu melestarikan apa yang menjadi warisan.
atau karya dari pewarisnya. Jadi kalau tidak ada maksud-maksud tertentu, tidak ada kedaruratan, tidak ada sebuah warisan yang negatif itu, seyogyanya tidak dihapuslah, karena itu warisan dari pewaris yang semestinya menjadi satu kenang-kenangan atau memori menjelang dia meninggal dunia. Kecuali konten itu meninggalkan potensi-potensi masalah. Kalau tidak meninggalkan potensi masalah, buat apa sih dihapus? Buat apa dihapus? Setidaknya harus menghargai warisan dari pewaris sepanjang itu tidak berisi soal hal-hal yang bisa menjurus kepada masalah hukum ya. Iya, itu Bang Sul. Ya, saya lihatnya juga sayang gitu ya. Itu video tuh bakal viral sebenarnya. Kalau dibiarkan, itu ada potensi viral dan laku video itu ya. Jadi bisa mendatangkan pundi-pundi uang yang lumayan untuk sisa terakhir lah ya. Untuk istilahnya pendapatan terakhir buat channel si domba kecil ini. Apalagi kita ketahui bersama, si ini ya, mendiang ini meninggalkan 3 orang anak perempuan. Ya, 3 orang anak. Sorry ya, bukan 3 orang anak perempuan. 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Jadi anaknya tuh masih SD, masih kecil-kecil. Dan mereka pasti butuh biaya untuk melanjutkan hidupnya ya. Jadi sayang sekali video tersebut dibuang. Ya, di-delete. Saya nggak tahu apakah yang delete ini domba kecil yang bangkit, atau memang di-delete oleh keluarganya atas permintaan para oten-oten, ya, atas permintaan teman-teman dia yang menelepon istrinya. Ya, saya nggak tahu. Yang pasti video tersebut sudah terhapus dan sudah tidak bisa kita lihat lagi ya, sangat disayangkan. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahin dari Gus Andi untuk para oten-oten ini, nasihat atau pesan-pesan nih buat teman-teman yang masih hidup ya tentunya gitu, biar jangan kejadian serupa terjadi lagi. Jadi begini Bang Jul, kembali kepada Allah itu setiap manusia tidak pernah tahu ya. Kemudian juga tidak bisa diukur berapa waktu lamanya untuk bisa kembali. Kadang ada orang yang setahun menjelang ajalnya baru kembali kepada Allah. Ada orang yang 1 bulan menjelang ajalnya kembali kepada Allah. Ada yang 1 hari menjelang ajalnya dia sadar tentang keesaan Allah. Ada yang hanya butuh waktu 1 jam. Ada yang butuh waktu beberapa menit. Itu semua rahasia dari Allah. Dan selama nafas itu belum sampai di kerongkongan, belum ditarik nyawanya oleh malaikat mencabut nyawa yang diutus oleh Allah, itu sebenarnya pintu taubat itu selalu terbuka. Tetapi kalau ajal sudah sampai di kerongkongan seperti Fir'aun saat itu ketika meninggal dunia, taubat yang seperti itu tidak diterima. Kemudian harapan kita ya, meskipun dia berbeda agama, kalau masih punya anak kecil, harapan kita barangkali anak-anaknya bisa menjadi manusia-manusia yang mentauhidkan Allah. Itu semua selalu terbuka. Cuman yang aku nggak tahu ini sebenarnya domba kecil ini siapa sih Bang Jul nama aslinya. Kemudian kalau dalam dunia diskusi lintas agama, aku kok juga nggak begitu familiar terhadap nama ini. Dan kebetulan belum pernah berkomunikasi dengan domba kecil. Iya, dia nggak gitu terkenal. Dia nggak berani debat hatuha. Dia bukan pendebat hatuha. Dia lebih suka rame-rame. Dan dia mainnya cuma di grupnya si IA. Jadi orangnya si Aderion sama si Justin lah ya. Saya beberapa kali ketemu sih kalau main ke channel mereka atau kita lagi acara laga tandang kandang ya. Kan ada acara laga tandang kandang. Itu baru ada dia. Tapi kalau dia main-main sendiri nggak. Dia nggak berani sendirian berkelana. Namanya dia masih domba kecil ya. Jadi dia pergi kemana-mana tuh kalau bersama grupnya. Kalau sendirian nggak mau dia. Ya, jadi kita maklumi aja. Jadi memang kurang terkenal sih. Bahkan si Rudi Walabu nggak kenal. Tadi pagi waktu aku cerita sama dia nggak kenal. Siapa itu domba kecil, dia bilang. Waduh, aku bilang kau kelewatan kali. Dia bilang, ya kalau aku nggak kenal orang biasa. Tapi kalau orang nggak mungkin nggak kenal aku. Jadi sekalian promo juga si Walabu itu. Jadi ya udahlah, udah meninggal ya. Saya nggak tahu apakah sudah bangkit atau belum. Itu urusan nanti, kita tunggu lagi berita dari teman-teman Oten, ya apakah benaran dia bangkit atau tidak. Terus ya kita doakan keluarga yang ditinggalkan bisa tabah ya. Bentar lagi kita akan live. Sekalian mungkin saya cantumkan nomor rekening untuk keluarga domba kecil ya, bagi teman-teman yang mau berdonasi, mau bersedekah silakan. Ya untuk keluarganya domba kecil saya lagi minta nomor rekeningnya.
Itu aja, karena keluarganya masih ini sih sangat sedih ya, karena masih kecil-kecil anak-anaknya dan istrinya nggak kerja. Selama ini dia lah tulang punggung keluarga, tiba-tiba kehilangan, ini berat. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman. Ya, makasih juga buat Gus Andi udah mampir. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.